Pemirsa, hujan deras mengakibatkan banjir di Trenggalek, Jawa Timur. Akibatnya pelayanan di RSUD Sudomo Trenggalek lumpuh, sementara jalur Ponorogo Trenggalek menuju Tulungagung terputus. Seperti inilah kondisi banjir yang menutup sejumlah akses jalur provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Jalur sepanjang lebih dari 2 km tertutup banjir luapan sungai, sehingga banyak kendaraan yang mogok karena banjir. Banjir juga merendam sejumlah permukiman warga, terutama di daerah pinggiran sungai yang meluap. Bahkan ketinggiannya lebih dari 1 meter. Sementara itu pelayanan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek juga lumpuh karena sejumlah ruangan dan seluruh halaman depan RSUD tertutup genangan banjir. Bupati Trenggalek telah menetapkan darurat bencana dan meminta bantuan dari kabupaten sekitar untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Juga sekaligus menyatakan status darurat tanggap bencana. Tadi Pak Wabub sudah ke RSUD, memang RSUD lama kegiatannya aktivitas lumpuh total, dan kepada warga yang ingin mendapatkan perlindungan dan bisa bergerak, maka diharapkan segera merapat ke kantor kecamatan Trenggalek maupun ke GOR, karena di sana ada tim medis dan juga logistik serta beberapa yang telah kami siapkan. Hingga saat ini sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi banjir yang semakin parah. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Ari Sutikno, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Bupati Trenggalek, Jawa Timur, dengan Bapak Muhammad Nur Arifin. Selamat sore Pak Bupati, saya lihat di belakang masih ada genangan banjir begitu. Sekarang kondisinya seperti apa Pak di sana? Apakah banjir sudah mulai surut atau makin parah begitu Pak di sana? Seperti apa? Ya, sudah mulai surut, tetapi rata-rata ketinggian masih 50 sampai 100 meter di beberapa 100 cm di beberapa lokasi. Dan surutnya ini lebih lambat daripada beberapa banjir-banjir sebelumnya karena hampir hujan ini merata di kawasan selatan. Kita tahu kemarin di Blitar, arah yang ke Sungai Brantas, kemudian Tulungagung juga yang lebih rendah dari kita juga mengalami genangan yang cukup parah. Dan kita sendiri, Bendungan Tugu, ini sudah menampung sekitar 2 juta kubik air di sini. Dan posisi saat ini kita tidak bisa mengosongkan bendungan karena memang aliran sungainya semua tertutup dan meluap banjir, sehingga kalau ini sampai ada hujan susulan tentu warga harus kami keliling, kami himbau untuk bisa mengevakuasi diri bersama-sama untuk lebih aman, karena tentu BMKG juga menyatakan bahwa hari ini sampai besok masih akan turun hujan begitu. Pak Bupati, mungkin kalau boleh dijelaskan di belakang Anda ini apakah memang jalan atau seperti apa aksesnya? Ini kalau saya lihat memang jalan. Agak terputus begitu ini Pak ya? Ini jalan perkampungan, ini di Keranding. Di sini bervariasi mulai dari 40 cm sampai ada yang 80 cm. Dan ini tadi saya membawa pedal dan juga tim, kita masuk kita masuk ke pelosok karena ada warga yang belum mendapatkan logistik sejak pagi. Jadi masih ada warga yang terisolir begitu Pak ya dari akibat banjir ini Pak ya? Iya, jadi terisolirnya karena mereka tidak bisa beraktivitas, khususnya masak-memasak. Jadi banyak yang masih belum mendapatkan makanan dari tadi pagi, makanya kita jangkau. Nah, kendala kita adalah perahu karet. Jadi kita dibantu oleh beberapa kabupaten di sebelah. Saat ini sudah mensiagakan sekitar 7 atau 8 dan itu masih kurang dengan luasan wilayah yang terdampak banjir ada di 21 desa. Jadi kami tetap mengharap jika ini didengar yang di sekitar, mungkin jika memiliki perahu karet dan lain sebagainya, ini sangat berharga bagi kami untuk bisa mengevakuasi lansia, anak-anak, dan kemudian juga untuk mendistribusikan logistik. Karena rata-rata kalau kedalamannya lebih dari 1 meter ini tentu kita butuh perahu karet ya untuk melakukan melakukan semua aktivitas tersebut. Pak, dengan kondisi sekarang ini warga Bapak masih
bertahan di rumah atau mengungsi? Kalau memang mengungsi di mana Pak tempat posko mereka? Jadi mengungsi ada 2 di kantor kecamatan kota dan juga di GOR yang kita siapkan di sana beserta dapur umum. Tapi masyarakat masih beberapa bertahan. Makanya tadi saya memberi pengertian bahwa posisi bendungan kita sudah penuh airnya. Tentu kalau akan ada hujan lagi, ini pasti akan ada kenaikan lagi. Maka saya tanya nanti tidurnya di mana? Harus waspada, harus bersiap-siap. Kita akan standby 24 jam. Ketika nanti kondisinya di sini memang harus terjadi hujan kembali, ya mau tidak mau tentu kita akan keliling lagi dan melakukan evakuasi. Tapi sementara warga memang sudah memiliki beberapa plan B. Mereka memang sudah menyiapkan kamar-kamar mereka ini ada di atas rata-rata, terus kemudian kamar tidurnya tadi beberapa ada yang tidak tergenang. Jadi mereka masih bersikukuh kalau kondisinya masih seperti ini saya lebih baik di rumah sambil bersih-bersih. Jadi ini tetap kita edukasi, makanya kita akan pantau kondisinya sampai beberapa jam dan juga beberapa hari ke depan. Ya doanya semoga cepat surut, karena ini surutnya lebih lambat karena hampir hujan ini merata di kawasan selatan dan juga di mulai hulu sampai hilir sungai semua debit airnya semuanya sudah tinggi. Sehingga kalau ada hujan lagi ini memang akan menyulitkan bagi kita. Baik, terima kasih Bapak Bupati Trenggalek. Semoga kondisi di sana semakin membaik. Semoga bisa segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas. Terima kasih banyak Bapak.